Perkenalkan, saya Muhammad Fauzul Latin Prastiko dengan NRP 0822040047 dari kelas TP4B. Dengan pembahasan kali ini yaitu terkait dengan Oscillating Flow Path 3 Cylinder. Kemudian untuk bagian bawah nanti saya taruh link YouTube ini. Next yaitu konten yang akan saya bawakan di sini ada 7 poin, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada deskripsi kasus dan aplikasi pada bidang keteknikan, kemudian ada kondisi batas dan kondisi awal, kemudian ada simulation basis, kemudian ada permodelan numerik, ada hasil simulasi dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluannya sendiri yaitu Oscillating Flow Path 3 Cylinder adalah sebuah animasi aliran bolak-balik yang melewati silinder dengan pengaplikasiannya di bidang keteknikan ada pada platform offshore yang berada di laut, yang dimana pada platform offshore tersebut terdapat kaki-kaki yang berbentuk silinder dan dilintasi dengan arus laut yang bersifat bolak-balik. Dan untuk deskripsi dan aplikasi pada bidang teknik yaitu Oscillating Flow Path Cylinder 3 Cylinder yang untuk deskripsinya adalah merupakan aliran fluida yang melewati silinder dengan arah bolak-balik dengan pengaplikasian pada bidang keteknikan yaitu untuk pondasi offshore platform, kemudian ada pondasi jembatan. Berikut ada gambarnya pada layar sebelah kiri yang saya tunjukkan ini yaitu untuk pengaplikasian pada offshore platform. Kemudian yang ada di bawah pada bagian kanan yang saya tunjukkan ini yaitu untuk aplikasi pada pondasi jembatan seperti ini. Selanjutnya yaitu kondisi batas dan kondisi awal pada domain permasalahan. Untuk domain permasalahannya sendiri yaitu pada kasus ini membuat domain terdapat dua kotak, yaitu dua kotak ini, kotak yang besar ini dan ini. Dengan kotak yang pertama dengan dimensi 30 panjang kali lebar kali tingginya yaitu 30 kali 30 kali 1, sedangkan kotak kedua untuk mesh refinement dengan dimensi panjang kali lebar kali tinggi yaitu 9 kali 9 kali 1. Nah, kotak tersebut memiliki 3 silinder yang berada di pusatnya. Silinder 1, 2, 3. Yang dimana ketiga silinder ini memiliki diameter yang sama yaitu 1. Nah, pada bagian sebelah kanan ini yaitu ilustrasi geometri domain permasalahan yang dibuat dengan aplikasi software Salome. Selanjutnya yaitu simulation basis. Simulation basis di sini ada model domain dan ukuran. Nah, pada gambar yang di atas ini yaitu model domain yang harus kita gambar atau kita buat pada software Salome. Terlihat bahwasanya di sini untuk dimensinya panjangnya yaitu 15 kali D, di mana D di sini 1 sehingga 15 tambah 15 yaitu 30. Untuk tingginya pun juga sama. Untuk lebarnya tetap juga 30 dengan lebarnya itu 1. Nah, karena NRP saya 47 sehingga data yang saya gunakan yaitu untuk sudut silinder ke-1 dengan sumbu Z yaitu sebesar 45 dengan radius atau jarak pusat silinder dengan pusat koordinat yaitu 3,25 kali diameter dengan diameternya di sini yaitu 1. Kemudian untuk frekuensinya yaitu 0,2 dengan amplitudenya 1. Untuk level shift kecepatan saya yaitu 0,00 dan skala kecepatan yaitu 1,000. Selanjutnya yaitu diameter silinder. Diameter silinder saya untuk silinder yang 1 ini yaitu 1. Terlihat pada dimensi saya ini 1. Kemudian selanjutnya yaitu radius pusat silinder dari pusat koordinasi sesuai dengan data saya yaitu sebesar 3,25. Kemudian selanjutnya yaitu sudut silinder 1 terhadap sumbu Z, di mana di sini terlihat angle integrisnya 45 derajat sesuai ketentuan gambar saya. Selanjutnya yaitu permodelan numerik. Oke, berikut adalah gambar yang saya gambarkan pada software Salome. Ada 3 silinder di pusatnya. Selanjutnya yaitu file P. File P ini ada pada
folder O. Berikut adalah untuk pipe-nya yang harus kita sesuaikan, harus kita isi. Kemudian selanjutnya yaitu file U. File U ini juga ada di folder O sama seperti file P. Berikut untuk inlet dengan type-nya uniform fixed value. Berikut adalah ketentuan untuk pengisiannya sama seperti data yang ada pada slide awal. Kemudian ada outlet dengan type-nya zero gradient, ada top dengan type uniform fixed value. Untuk datanya sebenarnya di bagian sebelah kanan ini sama seperti inlet. Untuk bottom juga type-nya sama, untuk datanya juga sama seperti inlet maupun top. Kemudian untuk front dengan type-nya yaitu empty, back empty, dan silinder 1, 2, 3 itu type-nya no slip. Selanjutnya yaitu valve boundary. Valve boundary ini akan terisi ketika kita sudah running di OpenFOAM. Jadi untuk pada awalnya yaitu untuk inlet, outlet, top, bottom, kemudian front, back, silinder 1, 2, dan 3 ini type-nya sama yaitu patch. Namun ketika kita runningkan di OpenFOAM itu nanti dia terjadi kesalahan yang dimana kita harus mengubah type dari front yang awalnya patch menjadi empty. Untuk yang back juga awalnya patch menjadi empty. Untuk silinder 1, 2, 3 yang awalnya patch diubah menjadi untuk type-nya yaitu wall. Oke. Selanjutnya adalah control dict. Control dict ini untuk boundary ini ada pada file polymesh, folder polymesh yang ada pada folder system. Jadi di dalam sistem nanti ada folder baru lagi yaitu polymesh. Ketika diklik ada file boundary ini. Untuk control dict sendiri ini ada pada folder system. Karena kita ada pembuatan untuk 3 silinder, maka ketiga silinder tersebut diperhitungkan untuk force coefficient-nya. Karena hal ini nanti nilai ketika sudah di running untuk post processing-nya itu nanti keluar untuk force coefficient 1, 2, dan 3, dan itu nanti dapat kita ketahui untuk lift coefficient dan drag coefficient nantinya di hasil dan pembahasan. Kemudian ada meshing di mana jumlah meshing-nya di sini terlihat bahwasannya 9229. Untuk tipe dari mesh-nya yaitu Prisma type terlihat juga di hasil mesh computation source ini, yaitu untuk yang keluar nilainya yaitu Prisma, menandakan bahwasannya memang mesh ini menggunakan tipe Prisma bukan piramid ataupun tetrahedral, hexahedral, tapi menggunakan Prisma type. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, berikut adalah plot contour vorticity pada aplikasi ParaView. Jadi ketika sudah membuat di Salome, kita runningkan di OpenFOAM, kemudian kita buka di aplikasi ParaView. Sehingga didapat ketika T sama dengan 25, yaitu didapat dari hasil perhitungan T sama dengan 5 dibagi frekuensi, di mana frekuensi ini 0,2 sehingga didapat T sama dengan 25. Sedangkan untuk yang T 27,5 ini didapat dari T itu sama dengan 5,5 dibagi F. Maaf, ini F. Jadi 5 dibagi 0,2 yaitu 25, 5,5 dibagi 0,2 yaitu 27,5. Seperti pada gambar terlihat. Nah, kemudian untuk plot kontur tekanan juga sama, yaitu yang diminta adalah T sama dengan 25 dan T sama dengan 27,5. Berikut adalah kontur tekanan pada ParaView saya. Kemudian, berikut adalah animasi dari ParaView itu. Untuk oscillating full pass 3 cylinder. Seperti ini.
Selanjutnya yaitu, nah ini yang tadi saya sebutkan bahwasannya force coefficient di control disk itu tadi berpengaruh akan menghasilkan nilai plot lift coefficient. Nah, plot lift coefficient terhadap waktu pada silinder pertama terlihat pada layar seperti ini untuk grafiknya. Pada awalnya memang agak sedikit naik turun yang tinggi banget, cuman untuk selanjutnya dia termasuk yang konstan. Untuk waktu selanjutnya, untuk yang aksis Y ini yaitu hasil data yang didapat ketika post processing sudah selesai, kemudian yang di bawah ini adalah waktunya. Nah, untuk plot lift coefficient terhadap waktu pada silinder kedua terlihat pada layar seperti ini. Berbeda sekali dengan yang pertama, dan yang ketiga bentuknya kurang lebih sama seperti yang pertama, cuman dia tidak setinggi yang pertama. Dan yang untuk turunnya dia juga tidak setinggi dari yang kedua untuk turunannya. Ini flow lift coefficient terhadap waktu pada silinder ketiga. Selanjutnya yaitu plot drag coefficient, di mana ini adalah drag coefficient terhadap waktu pada silinder pertama, terlihat pada layar seperti ini. Untuk plot drag coefficient yang kedua atau drag coefficient terhadap waktu pada silinder kedua berbeda sama yang pertama, cukup berbeda tapi tidak signifikan sekali. Kemudian yang ketiga itu juga tidak terlalu berbeda sama yang pertama dan kedua maupun kedua. Ini adalah drag coefficient terhadap waktu pada silinder ketiga. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu gaya hidrodinamika yang diterima oleh susunan silinder dalam aliran fluida terdiri dari dua komponen, yaitu gaya lift ataupun gaya angkat dan gaya drag atau gaya hambat. Gaya drag adalah gaya yang bekerja sejajar dengan arah aliran fluida, di mana silinder yang berada di depan atau di posisi pertama akan menerima gaya drag terbesar karena mengalami aliran fluida yang tidak terganggu secara langsung. Silinder-silinder di belakangnya akan mengalami aliran fluida yang sudah terganggu oleh silinder di depannya, sehingga gaya drag yang diterima cenderung lebih kecil. Hal ini dibuktikan dari grafik sebelumnya saat hasil dan pembahasan. Dengan urutan silinder dari yang menerima gaya drag terbesar hingga terkecil biasanya adalah silinder pertama, silinder kedua, dan seterusnya untuk yang paling terkecil. Berikutnya yaitu gaya lift. Gaya lift adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah aliran fluida. Gaya lift yang diterima oleh silinder juga dipengaruhi oleh posisi silinder dalam susunan. Silinder yang berada di posisi paling depan akan mengalami gaya lift yang berbeda dibandingkan dengan silinder-silinder di belakangnya, karena aliran fluida di sekitarnya belum terganggu oleh silinder lainnya. Pengaruh silinder di belakang terhadap distribusi tekanan di sekitar silinder depan bisa menciptakan variasi dalam gaya lift. Biasanya, silinder di posisi kedua dan ketiga bisa menerima gaya lift yang lebih besar dibandingkan dengan silinder pertama karena adanya interaksi aliran yang kompleks. Kesimpulan selanjutnya yaitu secara umum susunan silinder dalam aliran fluida menunjukkan bahwa silinder yang berada di depan cenderung menerima gaya drag terbesar, sementara silinder-silinder di belakangnya menerima gaya drag yang lebih kecil. Sedangkan untuk gaya lift, distribusinya lebih kompleks dan tergantung pada interaksi aliran antara silinder. Studi eksperimental dan simulasi numerik seringkali diperlukan untuk menentukan distribusi gaya lift yang tepat pada setiap silinder dalam susunan. Nah, untuk secara umum, urutan silinder yang menerima gaya terbesar hingga terkecil baik untuk lift maupun drag adalah silinder terdepan, silinder di tengah, dan silinder terakhir. Namun, variasi dalam jarak antar silinder dan konfigurasi susunan seperti misalnya tandem atau side by side dapat mempengaruhi distribusi gaya ini. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada PPT pada video ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.